Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara, membenahi saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan dipakai Tuhan, yang akan diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya seorang wanita, bagaimana seharusnya seorang istri, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menjalani hidupnya tanpa ada standar yang dia pegang, tanpa ada satu aturan yang dia buat menjadi aturan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak orang juga yang menikah tanpa memiliki aturan bagaimana seharusnya menjadi seorang istri. Nah, itu sebabnya saudara, saat ini bagi saudara wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Mari dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Puji Tuhan saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana Petrus memberi nasihat melalui suratnya kepada umat-umat Tuhan, kepada wanita-wanita orang-orang Kristen yang menjadi penerima suratnya. Dan ada beberapa nasihat yang diberikan di sini, dan tujuan atau goal dari nasihat itu adalah dikatakan di ayat 1, yaitu supaya mereka tunduk kepada suaminya, dan dengan ketundukan mereka itu maka suaminya yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak taat kepada firman, suami mereka itu tanpa perkataan bisa dimenangkan
dari kelakuan istrinya. Saudara, ada goal yang sangat besar yang hasilnya sangat luar biasa di sini, yaitu untuk membuat suami-suami dimenangkan bagi Tuhan, supaya suami-suami bisa dibawa kepada Tuhan dengan kelakuan istri-istri yang hebat, wanita-wanita yang hebat. Dengan kelakuan wanita hebat dan istri hebat di depan seorang suami, maka dikatakan di sini suami itu bisa dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, ada begitu banyak contoh terjadi seperti itu. Saya pernah dengar kesaksian dari seorang Advent Bangun, seorang bintang film yang kita semua kemungkinan kenal, saudara. Dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Sekarang dia sudah ada di sorga yang mulia. Dia menjadi hamba Tuhan melalui doa istrinya. Oleh karena dia melihat istrinya lah akhirnya dia dimenangkan dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dan saya punya kesaksian pribadi, saudara, di mana satu kali saya praktek di satu gereja. Lalu kemudian di gereja itu pada waktu itu ada saya kenal seorang ibu yang keadaannya begitu menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan, saudara. Kenapa sangat menyedihkan? Dia menikah dengan bisa dibilang seorang preman. Dan kemudian ibu ini sering kali mengalami siksaan, sering kali mengalami perlakuan yang kasar. Tidak jarang ibu ini mengalami memar-memar. Seringkali dia datang beribadah juga dengan mata bengkak. Hidupnya kalau dilihat wajahnya itu penuh dengan keputusasaan. Tidak ada semangat hidup. Bebannya berat, terlihat sekali. Bebannya berat dalam menjalani kehidupannya. Dan saudara, dalam dia menjalani kehidupannya itu, dia terus melangkah. Satu kali dia bercerita, kami berdua di rumahnya. Dan kemudian bibi ini bercerita, dia berkata bahwa suaminya membawa perempuan ke rumah. Dan ketika perempuan yang dibawa ke rumah itu mengalami sakit, disuruh bibi ini yang merawat. Kalau bibi ini tidak mau, maka dia akan mengalami perlakuan kasar dari suaminya. Bayangkan betapa menyedihkannya apa yang dialami oleh bibi ini. Betapa kasar dan kejamnya perlakuan yang dia alami. Tetapi yang luar biasa, bibi ini tetap melakukan apa yang benar, saudara. Dan akhirnya, saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya akhirnya dimenangkan. Suaminya akhirnya dibawa kepada Tuhan. Satu kali saya ada di satu seminar di mana saya dipanggil untuk menjadi salah satu fasilitator di seminar itu, menjadi pembina para peserta di seminar itu, seminar pria sejati, saudara, seminar untuk para suami-suami. Dan di seminar itu saya duduk, lalu kemudian para peserta dibagi kepada para pembina. Dan pada waktu itu salah satu yang dibagi kepada saya dari beberapa peserta yang saya bina adalah suami bibi ini. Betapa kagetnya saya, saudara. Dulu yang saya dengar dia kasar, kejam dan sebagainya, kali ini dia duduk di samping saya, ada di kelompok saya untuk saya bimbing, untuk saya bina. Luar biasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Ketika ada istri-istri yang bisa memenangkan suaminya, maka tidak ada yang mustahil. Suami tersebut bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan itulah yang ditegaskan oleh Petrus di dalam suratnya ini, saudara. Supaya suami-suami bisa dimenangkan. Kalau mereka adalah suami yang tidak takut Tuhan, mereka suami yang tidak taat, mereka bisa dimenangkan melalui kelakuan istri tanpa perkataan. Artinya apa, saudara? Istri tanpa perlu berkata-kata, bertobatlah, bertobatlah, tanpa perlu berkata kamu harus berubah dan sebagainya. Melalui kelakuan hari demi hari, suaminya bisa dimenangkan. Dan ketahuilah, kami sebagai suami-suami, yang paling menyentuh kami itu adalah perbuatan-perbuatan istri. Melalui perbuatan istri, suami-suami itu akan mengalami pertobatan, saudara. Sebagai suami saya memahami betul itu. Sebagai suami saya memahami jika istri melakukan kebaikan-kebaikan itu akan mengubah suami. Nah, kita lihat
Apa yang dinasehatkan oleh Petrus di sini supaya suami-suami bisa dimenangkan bagi Tuhan? Yang pertama dikatakan ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Yang pertama yang harus dimiliki oleh istri yang rindu memenangkan suaminya, yang rindu membawa suaminya menjadi suami yang takut Tuhan, adalah dengan menjadi istri yang tunduk kepada suami. Dengan menjadi istri yang tunduk hormat kepada suami, maka suami-suami akan mengasihi istri yang demikian. Saya tidak bisa membayangkan karena saya tidak pernah mengalami itu, saudara, jika istri saya melawan saya, istri saya misalnya kasar, istri saya berontak kepada saya tidak bisa membayangkan itu, saudara. Betapa mengerikannya jika ada istri yang demikian. Tapi begitu banyak di luar sana istri yang demikian. Saya mengasihi dan begitu mengasihi istri saya yang penuh ketundukan kepada saya. Ketundukan istri itu adalah hal yang sangat berharga bagi suami. Dan dengan ketundukan itulah maka para istri bisa memenangkan para suami. Kalau istri menghakimi suami, penghakiman tidak akan pernah memenangkan suami. Kalau istri menuduh atau mengajari suami, itu semua tidak akan bisa membuat suami bertobat. Tapi kalau istri-istri tunduk kepada suami, itulah yang akan menyentuh hati para suami dan akan mengubahkan para suami sehingga para suami bisa bertobat di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini saya rindu para wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saudara-saudara yang sudah menikah, apakah saudara memiliki ketundukan kepada suami saudara? Saya berani menjamin, saudara, kami sebagai laki-laki akan disentuh oleh ketundukan para istri. Akan disentuh hati seorang suami itu bisa disentuh melalui ketundukan para istri. Itu yang pertama yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, di ayat yang kedua, Petrus berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Nah, saudara, suami-suami itu akan dimenangkan, gampang dimenangkan jika istri-istri itu memiliki kemurnian, tulus, murni. Apa yang dia lakukan itu didasari oleh kemurnian dan kehidupan yang saleh. Itu istri idaman para laki-laki, saudara, yaitu istri yang penuh dengan kemurnian, istri yang melayani suami dengan penuh kemurnian. Saudara, saya tidak bisa membayangkan misalnya kalau di tengah keluarga ada istri-istri yang melayani suami di meja makan misalnya dengan berlaku kasar, memberikan dengan tidak tulus. Wow, itu satu kondisi yang sulit saya bayangkan. Betapa indahnya itu yang aku alami, saudara. Betapa indahnya ketika istri menghidangkan makanan di depan suami dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurnian, karena memang dia mau melayani suami. Itu begitu indah dan itulah yang paling didambakan oleh para suami, dan itulah yang akan menyentuh hati para suami. Bagaimana dengan saudara? Para istri-istri, para wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara seorang istri yang melayani suami dengan penuh kemurnian? Apakah saudara melayani suami dengan penuh ketulusan? Karena memang saudara sadar betul sebagai istri bahwa tanggung jawab saudara adalah untuk melayani suami, untuk memberikan yang terbaik bagi suami. Kalau itu yang saudara lakukan, maka dengar, suami saudara akan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara akan bisa membawa suami-suami saudara bagi Tuhan. Dan juga dikatakan betapa murni dan saleh. Istri dambaan suami itu adalah istri yang saleh, istri yang hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, hidup benar mengiring Tuhan, takut akan Tuhan, saudara. Dia hidup dalam kesalehan dalam imannya kepada Tuhan. Istri yang demikian adalah istri yang didambakan oleh para suami. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah.
Di sini saudara dikatakan supaya perhiasanmu adalah perhiasan batiniah. Di ayat 3 dikatakan perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tapi perhiasanmu ialah perhiasan batiniah. Saudara, di sini sebenarnya bukan larangan untuk memakai perhiasan-perhiasan misalnya emas dan sebagainya. Ini bukan larangan. Tetapi kalau dilihat konteksnya pada waktu itu, para perempuan-perempuan mengutamakan perhiasan-perhiasan yang demikian. Akhirnya Petrus mau menyadarkan mereka bahwa seharusnya mereka harus ubah. Atau dengan kata lain saudara, artinya saya mau menegaskan begini, bahwa perhiasan yang paling utama adalah perhiasan batiniah. Batin yang baik, batin yang indah. Itulah perhiasan di mana roh yang menghiasi hidup secara rohani, roh memenuhi, roh menguasai, dan itulah yang berharga di mata Tuhan. Dan perhiasan dunia itu hanya pelengkap saja. Perhiasan yang sesungguhnya adalah perhiasan batiniah, perhiasan rohani, roh yang berkuasa, roh yang memenuhi. Itulah seharusnya perhiasan perempuan. Dan dengan demikian maka para suami akan dimenangkan oleh para perempuan. Puji Tuhan saudara, hari ini adakah saudara yang suami-suami saudara mungkin hari ini butuh dimenangkan untuk Tuhan? Suami-suami saudara begitu keras dan begitu sulit dimenangkan bagi Tuhan. Ini waktunya untuk saudara harus menangkan dia bagi Tuhan. Caranya, jadilah istri yang tunduk kepada suami. Buktikan mulai hari ini ketundukan saudara berubah sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah istri yang melayani suami dengan penuh kemurnian, hidup dalam kesalehan. Dan jadilah istri-istri yang punya perhiasan batiniah yang indah di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Terlalu banyak orang fokus menuntut suami supaya dia punya perhiasan lahiriah, dan itu menimbulkan banyak masalah di tengah keluarga. Tapi sekali lagi, jadilah istri-istri yang berhiaskan perhiasan manusia batiniah. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara akan melihat perkara besar di tengah keluarga saudara ketika saudara menjadi wanita-wanita hebat yang tunduk kepada suami, yang hidup dalam kemurnian dan kesalehan, yang punya perhiasan batiniah dalam hidup saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu, bagaimana menjadi wanita hebat yang akan memenangkan suami bagi Tuhan. Saat ini Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka menjadi wanita-wanita yang tunduk kepada suami. Ajar mereka menjadi wanita-wanita yang memiliki kemurnian dan kesalehan dalam kehidupannya dan murni dalam melayani suaminya. Dan ajar mereka menjadi wanita-wanita yang memiliki perhiasan batiniah. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah wanita-wanita hebat ini menerapkan firman-Mu untuk terus memproses mereka menjadi wanita hebat yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.